Assalamualaikum, selamat berjumpa di podcast wawancara dengan pejabat publik kali ini. Podcast ini dibuat oleh saya, Aditya Murti Aji Prakoso, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 17, PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, sebagai bentuk pembelajaran mengenai implementasi nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pejabat publik di lingkungan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan tentang implementasi nilai dasar PNS. Nah, kali ini saya tengah bersama beliau, Bapak Muhammad Muhaimin, SIP MM. Beliau merupakan atasan langsung saya, yaitu Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dalam acara ini. Selamat siang Pak Muhaim, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas Aditya, baik-baik. Semoga Mas Aditya juga dalam keadaan sehat dan baik-baik. Senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini dan terima kasih atas kesediaannya. Sesuai dengan topik wawancara ini, saya ingin menanyakan mengenai nilai-nilai dasar ASN kepada Bapak. Menurut Bapak, apa saja nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN? Baik Mas Aditya, bagus sekali ini pertanyaannya. ASN kita itu sebagai aparatur sipil negara bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ada, baik pada tingkat pusat maupun tingkat lokal atau daerah. Di daerah sendiri kita ada Perda yang mengatur mengenai perangkat daerah itu sendiri, ya seperti Seda. Kita di Seda itu Sekretariat Daerah, tugas utamanya adalah sebagai penyusun kebijakan, koordinator, dan fasilitator. Untuk menjadi ASN ada nilai-nilai dasar yang harus kita patuhi atau kita pedomani. Misalnya pertama, akuntabel. Nah, apa itu akuntabel? Sebagai ASN kita harus pekerjaan kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Itulah akuntabilitas. Memiliki kewajiban bertanggung jawab terhadap capaian-capaian tertentu yang ditetapkan, baik lingkupnya bisa individu maupun secara institusi. Yang kedua itu nasionalisme. Nah, tentu kita semua mempunyai sikap ini, nasionalisme, cinta tanah air, yang muaranya adalah kita untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga, etika. Nah, misalnya etika ini etika tata cara, ya, etika tata cara bahwa melakukan sesuatu harus berdasarkan aturan-aturan yang ada, benar salah, baik tidak baik, tepat tidak tepat. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu ada juga komitmen mutu dan anti korupsi yang dapat dicontohkan dalam perilaku tidak mementingkan diri sendiri demi kepentingan positif yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang ASN baik, sudah sepatutnya kita memiliki dan mengamalkan nilai-nilai itu di lingkungan kerja kita masing-masing maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Mas Adit, dasar-dasar dari untuk menjadi seorang ASN menurut saya. Baiklah, contoh nyata dari sikap implementasi nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerja itu seperti apa ya Pak? Oh ya, baik Mas Adit. Contohnya, contoh nyata dalam pekerjaan kita sehari-hari ya, itu misalnya akuntabilitas atau pekerjaan kita dapat dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya organisasi kita di bagian pemerintahan ini menghendaki suatu pekerjaan yang ada deadline-nya atau batas waktunya, maka kita harus secara profesional harus mampu memenuhi itu. Nah, itu akuntabilitas tentu seperti itu. Terus nasionalisme. Nasionalisme itu bahwa kita niatkan bahwa pekerjaan kita itu kita niatkan ini dapat bermanfaat bagi
bangsa dan negara kita. Nah, tidak individualisme, tidak memandang perbedaan-perbedaan sebagai sebuah ancaman, tidak, tapi kita perbedaan itu sebagai kita untuk bekerja sama. Nah, itu nasionalisme. Kemudian etika. Maaf, dalam pekerjaan kita sehari-hari ada itu seringkali kita memerlukan koordinasi komunikasi dengan pihak-pihak lain. Nah, itu kita ada cara-cara tertentu yang sopan baik ketika kita berkoordinasi dengan orang atau organisasi atau instansi lain. Misalnya dengan cara yang sopan, dengan cara yang dewasa, begitu, itu etika. Kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, ini penting untuk saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah bahwa seorang ASN haruslah memiliki sikap anti korupsi. Perilaku kita sehari-hari di pekerjaan kita harus kita meminimalisir peluang-peluang yang menyebabkan korupsi. Ya, itulah contoh-contoh sehari-hari mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan nilai-nilai dasar itu, Mas Aditya. Dari pendapat Bapak tersebut, menurut Bapak, bagaimana implementasi nilai-nilai dasar Aneka di lingkungan kerja saat ini? Nah, untuk implementasi di instansi kita, bagian pemerintahan, saya kira sudah sangat bagus sekali. Bahkan kepada teman-teman CPNS yang baru ini saya lihat luar biasa, seperti Mas Aditya misalnya. Mas Aditya ini sudah bekerja beberapa bulan di bagian pemerintahan, dan kebetulan waktu itu kita sudah melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan deadline secara singkat waktu harus selesai. Nah, Mas Aditya di situ waktu itu ya sudah teruji, itu saya lihat, artinya sudah secara profesional. Ketika membutuhkan waktu overtime misalnya karena waktu deadline sudah semakin mepet, Mas Aditya dengan kayaknya juga senang hati untuk melaksanakan itu secara bersama-sama, dapat bekerja sama dengan baik. Terus kalau tidak tahu berkomunikasi dengan pimpinan dengan cara yang baik, itu sudah sangat baik menurut saya di bagian pemerintahan terkait dengan penerapan dasar-dasar seorang dasar-dasar tadi, dasar-dasar aneka tadi sudah sangat baik di bagian pemerintahan instansi kita ini. Begitu, Mas Adit. Alhamdulillah ya Pak, akan tetapi adakah hambatan, tantangan, atau resiko dalam penerapannya? Nah, hambatan, tantangan ini tentu akan ada dimanapun kita berada ya, baik di lingkungan kita, di kehidupan kita, di instansi kita, dimanapun hambatan, tantangan itu ada. Nah, menurut saya hambatan, tantangan terhadap nilai-nilai dasar Aneka tadi itu kalau saya bagi ada hambatan dari kita sendiri, dan hambatan dari luar diri kita. Maksudnya gimana? Hambatan dari kita sendiri itu misalnya kita kan sebagai manusia yang pada umumnya begitu, kita kadang ada rasa bosan, ada rasa malas, ada rasa apa. Nah, tapi kalau kita sudah ada bertanggung jawab sebagai seorang ASN, maka ya kita harus secara dewasa mampu mengalahkan rasa egoisme tadi untuk menerapkan nilai dasar yang baik tadi. Misalnya harus masuk tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan secara baik. Ego kita harus kita kalahkan dulu dalam hal itu. Terus hambatan dari luar kita bisa jadi dari teman kita. Misalnya, wah, kita sudah bekerja secara rajin, tapi ternyata teman kita santai-santai saja, padahal dia nggak ngapain. Loh, kok dia nggak dimarahi begitu ya? Saya tak seperti itu. Jangan terpengaruh dengan teman-teman yang menurut kita memberikan aura yang negatif terhadap pekerjaan. Jangan, kita tetap berkomitmen terhadap diri kita untuk melakukan yang terbaik. Terus yang di luar dari kita ada juga hambatan, misalnya kalau sekarang ini itu misalnya masalah fasilitas pekerjaan, teknologi misalnya. Dengan teknologi yang mungkin nggak begitu maksimal, tapi kita harus bisa bekerja menyesuaikan teknologi itu secara profesional. Jadi jangan tergantung dengan alasan, wah ini misalnya laptop saya kok kurang bagus ini, tapi saya harus mengerjakan
pekerjaan yang banyak, kalau gitu nggak usah, jangan. Dengan fasilitas yang ada itu kita bisa maksimalkan. Nah, begitu Mas Adit. Terkait dengan masa pandemi seperti ini, menurut Bapak, sikap-sikap apa yang harus dimiliki ASN dalam menjalankan tanggung jawabnya? Nah ya, di masa pandemi ini memang banyak aktivitas-aktivitas yang kita bisa lakukan di luar dulu sebelum pandemi, tapi ketika masa pandemi kita tidak bisa lagi lakukan karena ya tadi untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID itu tadi. Intinya pada masa pandemi ini kita ikut saja pedoman-pedoman yang disampaikan baik oleh pemerintah pusat maupun di lingkungan kita sendiri seperti surat edaran bupati dan sebagainya. Terkait itu kita ikuti saja. Misalnya kita selalu menjaga protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kita, mengurangi pertemuan-pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan, selalu cuci tangan, jaga jarak, terus membatasi mobilisasi, interaksi. Intinya begini Mas Adit, kalau menurut saya, bahwa pekerjaan itu tuntutan pekerjaan sama, tapi teknis melaksanakan pekerjaan di masa pandemi ini berubah begitu. Hanya teknisnya saja. Misalnya dulu banyak rapat-rapat pertemuan, sekarang lewat daring, lewat Zoom begitu. Terus dulu komunikasi lebih enak kalau ketemu langsung dengan teman OPD lain. Sekarang cukup melalui dibatasi itu, kita komunikasi dengan WA, dengan telepon begitu. Tapi tuntutan pekerjaan ada, tapi hanya teknisnya saja yang diubah karena kita mau dalam rangka penerapan protokol kesehatan itu tadi. Seperti itu Mas Adit. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan penjelasannya dalam acara kali ini. Penjelasan yang Bapak memberikan banyak ilmu bagi kami para CPNS untuk lebih memahami nilai-nilai dasar sebagai ASN. Bisa saya simpulkan bahwa penerapan nilai-nilai dasar tersebut sudah sangat baik meskipun ada beberapa tantangan yang harus kita sikapi secara positif sebagai motivasi untuk terus belajar demi kinerja ASN yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada beliau Bapak Muhaimin atas kesediaannya dalam wawancara ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya bagi kami yang tengah menjalani pembelajaran mengenai implementasi nilai-nilai dasar ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.